Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara upload proposal di tab Dimas. Oke, pertama coba kita buka browser Chrome, kemudian ketik di tab Dimas Kemenak. Nah, di sini kemudian kita login. Ini ada akun saya. Oke, ini saya sudah login dengan akun saya. Sebelum kita mulai upload proposal, ada baiknya lihat dulu di bagian ini, menu informasi. Kemudian di sini ada daftar klaster. Nah, informasi daftar klaster, terus lihat dia tahunnya, tahun pendanaan untuk tahun berapa, karena sekarang itu kan 2021, jadi kita melihat yang 2022 untuk tahun depan. Pilih. Nah, setelah dipilih, di sini akan muncul klaster-klasternya. Klasternya contohnya yang pertama ini yaitu penelitian, pembinaan atau kapasitas. Itu dana anggarannya itu maksimal 20 juta, minimal 15. Di suratnya kemarin kalau nggak salah 15. Kemudian perhatikan ini PT KIS, ini untuk swasta dia ditawarkan, PT KIN dia tidak. Jadi bagi yang mengajar di PT KIN atau berhome base di PT KIN, maka klaster yang penelitian pembinaan kapasitas ini tidak bisa. Jadi untuk yang di PT KIN jangan masukkan ke sini, nanti otomatis ditolak. Terus lihat bagian pengelola. Ini pengelolanya ini ada yang pusat, ada juga yang PT atau perguruan tinggi. Jadi kalau sekiranya dia ingin memasukkan proposal yang PT, jangan pilih yang klaster pengelola pusat, tapi lihatlah pengelolanya PT. Ada contohnya kalau nggak salah di ini ya, ada pengelolanya yang PT, ada juga yang pusat. Jadi kalau mau masukkan ke yang PT, pastikan pengelolanya PT. Kalau mau yang pusat, pastikan pengelolanya pusat, karena ada beberapa klaster itu namanya sama tapi beda pengelola. Dan lihat juga apakah ini ditawarkan di PT KIN atau tidak. Juga dengan seperti ini PT KIS atau tidak, lihat ditawarkan atau tidak. Kemudian di sini ada batas akhir penguploadan. Ini batas akhir submitnya. Nah, setelah kita melihat klasternya ada yang cocok atau tidak, sesuai dengan proposal kita. Kalau sudah ada yang cocok dan kita lihat memang masih bisa submit, kemudian masuk ke menu peneliti, terus pilih menu proposal. Nah, di sini ada proposal yang sedang saya ajukan. Ini kemarin, maaf, contoh ini hapus. Oke, itu tadi contoh saya buat, itu harus saya hapus. Nah, ini pertama kalau ingin mengupload atau mensubmit proposal, pertama klik menu tambah ini, tombol tambah. Nah, di sini ada 5 tahapan yang harus dilalui. Contohnya ini pertama judul, masukkan judul. Judulnya kita buat asalan. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian pilih klaster. Klasternya ini perhatikan. Klasternya ini nomor klasternya, ini nama klaster. Kemudian ada di belakang tanda kurung. Ini pengelolanya. Kalau sekiranya mau pusat, silakan cari yang pusat, tapi kalau yang mau perguruan tinggi, maka dipilih yang PT. Kita ambil umpamanya ini, yang program studi. Nah, program studi kita memasukkan ke pengelola perguruan tinggi. Nah, kemudian bidang ilmu kita apa? Kalau saya kebetulan di sains dan teknologi. Kemudian luaran kegiatan. Di luaran kegiatan ini tergantung dari klasternya. Ada klasternya yang butuh 3, ada yang butuh 4. Kalau ini contohnya kita buat aja yang 3 ini, laporan, draft artikel, dan dummy book. Oke.
Nah, setelah kita pilih yang 3, kemudian ini tema pada Arkan. Kalau di sini ada beberapa jenis. Kalau bidang saya itu kebetulan di lingkungan dan pengembangan teknologi. Kemarin ini saya yang bagian ini yang saya submit, yang saya pilih. Kemudian jenis penelitiannya itu kita buat umpamanya tadi di riset dasar. Nah, di riset dasar, kemudian ini berkontribusi atau tidaknya, kita buatnya berkontribusi. Kemudian kita checklist semua, lanjut. Nah, jangan sampai salah untuk memilih yang tadi ya. Kalau ada kesalahan, umpamanya memilih klasternya salah atau bidangnya salah, itu ada kemungkinan bisa ditolak. Kemudian inilah bagian-bagian dari proposal yang harus kita perhatikan saat kita menulis proposal. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama judulnya, kemudian kita buat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, konsep atau teori yang relevan, kemudian metode dan teknik pengumpulan data, kemudian rencana pembahasan, daftar pustaka, dan jumlah anggaran yang kita butuhkan. Nah, ini semua nanti harus diisi, asal-asalan, pokoknya latar belakangnya asal kita ketik aja dulu. Ini ada maksimal katanya, jangan lebih. Di sini saat kita mau upload itu latar belakang 500 kata, ternyata latar belakang kita lebih dari 500 kata di proposal, begitu kan? Ya udah, potong aja, singkat aja, mungkin hanya setengah atau sebagiannya, pokoknya jangan sampai lebih dari 500 kata. Meskipun di proposal kayak itu sebenarnya lebih dari 500 kata. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti rumusan masalah, ini 50 kata, tapi di rumusan masalah kita di proposal lebih dari 50 kata, ya udah, mungkin bisa di-cut sebagian, dan yang lainnya juga seperti itu. Tolong diperhatikan ininya, 5.000 kata, kita kira-kira prediksi aja, kira-kira 1.000 kata itu lebih atau tidak gitu. Kalau lebih, maka jangan dimasukkan semua, sebagian saja. Nah, ini setelah kita isi semua, teknik pengumpulan data, metode, kemudian rencana pembahasan, latar belakang, pustaka acuan, kemudian di sini kita masukkan, umpamanya pas dia ya, 40 juta. 40 juta. Kemudian setelah kita isi semua, klik simpan dan lanjutkan tadi. Nah, di sini untuk yang tahap ketiga, data peneliti. Di sini data penelitinya itu kita. Tapi kalau sekiranya bukan kita mau umpamanya ingin orang lain bersama orang lain yang jadi ketua, atau kita mau cari anggota, maka bisa ditambah peneliti. Tambah peneliti, masukkan ID penelitinya dan institusinya. Kalau sekiranya kita ingin berkolaborasi dengan orang lain, atau mungkin anggotanya kita ingin mahasiswa, maka bisa kita klik tambah mahasiswa ini. Di sini bisa kita buat NIM-nya dan namanya, kemudian kita simpan. Atau ini ada tambah peneliti PTU, kalau sekiranya mau dengan yang PTU. Nah, umpamanya ini setelah kita tambah, umpamanya kan mau peneliti atau mahasiswa atau peneliti PTU, setelah kita isi ada menambah. Nah, setelah itu bisa diklik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini unggah berkas. Berkasnya itu harus bentuk PDF. Nah, bentuk PDF dan ukurannya itu jangan lebih dari 1 MB. Kalau sekiranya lebih dari 1 MB, bisa nanti dikompres secara online. Biasanya ada kayak seperti small PDF. Ini pun bisa. Ada juga sepertinya ya. Seingat saya di sini ada untuk kompres, atau mau singkatnya kompres PDF, langsung gitu. Nah, banyak ini kompres file PDF dan yang lain-lainnya. Kita tinggal pilih dikompres, bisa nanti kalau sekiranya ukurannya lebih. Nah, setelah itu kita pilih contohnya ini, kita lihat di sini ada setelah itu ada RAB-nya, kita pilih. Nah, contohnya seperti ini. Setelah kita masukkan itu, klik ini tombol upload. Diklik tombol upload. Nah, setelah diklik ada nanti bacaan dia terupload.
Contohnya seperti ini. Nah, berkas proposal sukses diunggah. Itu kalau dia sudah terupload. Begitu juga dengan ini, tapi karena ini contoh tidak usah. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, setelah selesai, ini tahap kelima. Ini akan dilihat lagi langkah-langkah kita apakah sudah benar atau tidak. Kalau dia sudah benar, ini akan terchecklist semua bagian kolom validasi ini. Nah, di sini kan ada jumlah peneliti dan berkas RAB. Karena kebetulan tadi kan berkas RAB-nya tidak saya upload, dan di sini jumlah penelitinya itu tidak boleh 1 karena tadi klasternya itu penelitian dasar program studi. Dia minimal 2 begitu. Jadi kalau belum sesuai dia akan tanda silang. Maka itu harus diperbaiki lagi sehingga menjadi checklist. Tapi kalau dia sudah menjadi checklist seperti ini, tidak lagi tanda silang, bacaan proposal belum lengkap ini akan berubah menjadi ajukan proposal. Kalau sudah checklist semua, ini berubah jadi ajukan proposal, maka bisa diklik tombol ajukan proposal. Tapi sebelum itu, pastikan kalian mengupload proposalnya itu di rentang waktu yang ditentukan atau yang sesuai dengan surat edarannya, jangan di luar itu. Dan juga sebelum mengupload proposal ada baiknya cek dulu similaritas dari proposal kita sehingga nilai dari Turnitin-nya itu tidak melebihi 25%. Tapi itu tergantung dari pihak penyelenggaranya. Mungkin ada yang minta 325, ada yang minta 35. Tapi ada baiknya dicek dulu. Setelah itu ajukan proposal. Nah, kalau sekiranya sudah ini ajukan proposal, kita tekan ajukan proposal, maka nanti akan berubah jadi seperti ini, seperti yang atas. Itu statusnya nanti diajukan, tapi kalau sudah diterima nanti akan berubah menjadi tahap verifikasi dan validasi dokumen. Kebetulan ini kemarin sudah seminar proposal juga, maka inilah hasil yang muncul. Oke, mungkin sekian arahan untuk tata cara upload proposal di Litap Dimas. Sekian untuk tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.